Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dihormati dan dicintai dan mudah-mudahan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, walaupun kita masih pada keadaan corona pandemi 19 yang berada di lingkup Indonesia maupun mancanegara, global semuanya, tidak mengurangi rasa cinta terhadap ilmu, haus terhadap ilmu agama. Sehingga pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang kepengurusan jenazah, yang mana hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban kepada setiap muslim, tetapi kewajiban tersebut bisa gugur dengan dikerjakan oleh sebagian orang saja. Adapun kewajiban mengurus jenazah seorang muslim itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Nah, pada saat ini izinkan untuk menerangkan tentang sholat jenazah. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, maka wajib disolatkan. Apabila sholat dilakukan sebelum jenazahnya dimandikan, hukumnya tidak sah. Dan apabila sholat dilakukan setelah jenazahnya dimandikan dan sebelum dikafani, hukumnya makruh. Adapun praktek sholat jenazah berbeda dengan sholat fardu atau sholat yang lainnya. Sebab sholat jenazah itu dari awal sampai akhir dilakukan sambil berdiri dengan tidak ruku dan sujud. Jangan sampai hal ini bisa terjadi sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya, yaitu ada orang yang sholat jenazah memakai ruku ataupun sujud. Ayo sahabatku sekalian, anak-anak, para pemuda, para pemudi, orang tua, kenalilah sholat jenazah, baik dari rukun, syarat, dan juga praktek sholat jenazah. Baiklah, yang pertama yaitu syarat sholat jenazah. Adapun syarat sholat jenazah sama dengan syarat sholat fardu dan sholat yang lainnya, yaitu yang pertama, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang kelima, masuk fardu sholat, yaitu jenazahnya sudah dimandikan dan dikafani. Yang keenam, mengetahui fardu sholatnya. Yang ketujuh, jangan ada fardu yang diiktikadkan sunat. Yang kedelapan, menjauhi dan yang membatalkan terhadap sholat. Itulah syarat-syarat untuk sholat jenazah. Adapun sholat jenazah dengan rukun-rukunnya, yang pertama yaitu niat dalam hati ketika membaca takbiratul ihram. Yang kedua, 4 kali takbir. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima,
membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Yang keenam, membaca doa bagi mayit setelah takbir ketiga. Yang ketujuh yaitu membaca salam. Nah, untuk hal itu, marilah kita praktekkan bagaimana sholat jenazah. Adapun praktek sholat jenazah, yang pertama, takbiratul ikhram sambil niat dalam hati seperti ini. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardholillahi ta'ala. Niat saya mensolatkan jenazah ini 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Yang sebagaimana kita tahu Al-Fatihah dari mulai Bismillah sampai Waladhdallin. Yang ketiga yaitu takbir kedua. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapannya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh sampai sana ataupun boleh diteruskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun kalau ingin lebih panjang lagi, ada ucapan tambahan Sayyidina Ibrahim, yaitu seperti kita pada umumnya sholat tahiyat akhir, yaitu sampai bil alamina innaka hamidum majid. Boleh seperti itu juga. Kemudian yang keempat yaitu takbir ketiga. Kemudian setelah takbir ketiga mendoakan terhadap mayit itu dengan berbunyi seperti ini doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'shi madkhalahu waghsilhu bima'in wa sajin wa barodin wa naqhi minal khotoya kama yunaqqa sabul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawjan khairan min jawjihi wa adhilhu al-jannata wa aidhu min adabil qabri wa adabin nar. Nah, kalau untuk perempuan ataupun wanita maka harus diganti domirnya. Tadi laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kalau untuk perempuan diganti hu dengan ha, yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau diteruskan silahkan. Wa akrim nujulaha wa ba'si madkhalaha waghsilha bima'in wa thaljin wa barodin wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danasi wa abdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Kalau misalkan jenazahnya anak-anak atau mereka yang belum baligh, maka doanya seperti tadi boleh, dan ditambah dengan doa Allahumma ij'alhu faraton li abawaihi wa salapan wa dhikhran wa iddatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrig as-sabra
ala qulubihima wala tabtinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu. Kemudian yang kelima yaitu takbir yang keempat, dan sunat membaca doa seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu waghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, setelah takbir yang keempat itu, kemudian langkah keenam yaitu membaca salam. Kalau jenazah laki-laki, sunat imam atau munfarid berdiri di depan kepalanya. Dan sedangkan kalau jenazah wanita ataupun perempuan, sunat imam berdiri tepat berada di tengah jenazah. Untuk jadi catatan, orang yang bunuh diri wajib diurus seperti orang yang meninggal dengan normal. Sebab dengan bunuh diri tidak menjadikannya kufur, hanya merupakan dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu wajibatun ala kulli muslimin birron kana au fajiran wa in amila kabair. Salat jenazah itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim, baik ataupun yang jahat sekalipun berbuat dosa. Yang kedua, jika orang meninggal mempunyai utang sholat, maka sholatnya wajib diganti dengan fidyah, yaitu beras ukuran 6 os untuk 1 kali sholat. Atau menurut Imam Subki, boleh sholatnya diqodho oleh keluarganya meskipun dia tidak mewasiatkan hal tersebut. Yang ketiga, begitu pula apabila mempunyai utang puasa, maka wajib diganti dengan fidyah atau boleh diqodho oleh keluarganya. Yang keempat, sholat jenazah disunatkan untuk berjamaah sama dengan halnya sholat fardu yang lain. Bahkan disunatkan orang yang sholatkannya tidak kurang dari 3 shaf. Sebab ada hadis, man sholla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba ay hasolat lahu al-maghfirah. Barang siapa yang disolatkan oleh 3 shaf, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disunatkan orang yang sholatkannya tidak kurang dari 40 orang. Sebab ada hadis yang menyatakan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a la asfa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak musyrik sedikitpun kepada Allah, maka Allah akan memberinya syafaat. Nah, itulah sedikit gambaran tentang mengurus jenazah, terutama mengenai sholat jenazah. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga bisa diambil faidahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.